Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Sofia Rahmatunisa, Tiara Putri, Wina Sabita, dan Jessica Magdalena akan memaparkan materi tentang hakikat perkembangan. Next slide. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah memahami pengertian perkembangan, ciri-ciri perkembangan, dan prinsip-prinsip perkembangan. Sebelum masuk ke materi, perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan ini berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Di dunia pendidikan, proses sosialisasi terdiri atas beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap tugas perkembangan. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul dalam periode tertentu dalam suatu rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dan dituntaskan akan membawa kebahagiaan atau kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sebaliknya, jika gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan. Juga kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Oleh karena itu, kemampuan menilai dan memahami lebih jauh tentang perkembangan peserta didik menjadi syarat penting dalam suatu proses pengajaran. Selanjutnya adalah pengertian perkembangan. Kepada Wina, saya persilahkan. Pengertian perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan menunjuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi, pembuahan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 jenis proses perkembangan ini. Yang pertama itu adalah sistematis, yang artinya perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi bagian-bagian organisme, maupun fisik maupun psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contohnya, seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Yang kedua adalah progresif. Artinya perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas secara kuantitatif maupun kualitatif. Contohnya seperti terjadi perubahan proporsi dan ukuran fisik anak dari pendek menjadi tinggi, kecil menjadi besar, dan pengetahuan dan kemampuan anak dari sederhana sampai pada yang kompleks. Yang ketiga adalah berkesinambungan. Artinya, perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan.
Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak terlebih dahulu terlentang, tengkurap, duduk merangkak, dan berdiri. Lalu barulah anak itu bisa berjalan. Nah, materi selanjutnya adalah ciri-ciri perkembangan yang akan disampaikan oleh Tiara. Selanjutnya adalah ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis, semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangan, dan pada usia remaja proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas, dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, lenyapnya masa mengoceh atau meraban, bentuk gerak-gerik anak-anak seperti merangkak, dan perilaku seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Yang keempat, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, tubuh atau pergantian gigi, dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi atau mimpi basah, maupun sekunder seperti membesarnya pinggul dan buah dada, dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara. Sedangkan aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan yang akan disampaikan oleh Jessica Magdalena. Kepada Jessica, saya persilahkan. Prinsip-prinsip perkembangan, uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan atau individu organisme adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang terakhir, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Oke. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7 tentang hakikat perkembangan. Dapat kita simpulkan, perkembangan menunjuk pada perubahan sistematik, juga perubahan kuantitatif dalam sebuah kehidupan individu yang menunjukkan peran penting dalam dunia pendidikan. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.